Halo semuanya, selamat datang di podcast Mbak Smart. Saya Andara, dan seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat saya dan juga co-host Mita. Hai Mita, apa kabar? Halo Andara, kabar baik. Senang bisa kembali lagi di sini. Kamu sendiri apa kabar? Kabar baik juga. Jadi, hari ini kita punya topik seru yang pastinya banyak dari kalian bisa relate. Pernahkah kalian merasa bingung mencari apa yang sebenarnya membuat kalian bersemangat dalam hidup? Well, kita juga pernah merasakannya. Dan hari ini kita akan mengobrol tentang bagaimana menemukan passion sejati dan mengubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Bener banget nih Andara. Kita dulu juga sering banget kan ngobrolin ini. Bingung mau ngapain setelah lulus, nyari kerjaan yang benar-benar bikin senang dan akhirnya nemuin jalan kita masing-masing. Iya, jadi buat kalian yang lagi dengerin, coba pikirkan apa suatu hal yang paling kalian sukai. Lakukan setiap hari, bayangkan kalau kalian bisa melakukan itu sepanjang waktu dan bahkan menjadikan sebagai karir. Kita bakal cerita banyak tentang pengalaman kita sendiri dan pastinya banyak tips praktis juga. Bener banget nih. Jadi duduk santai, ambil cemilan kalau perlu, dan mari kita mulai perjalanan menemukan passion sejati kita. Let's go! Saya ada beberapa pertanyaan untuk kamu yang pastinya kamu jawab. Apa yang bisa memicu dorongan untuk belanja secara berlebihan? Emosi negatif, seperti apa? Seperti stres, kecemasan, kesedihan, atau rasa bosan seringkali mendorong seseorang untuk belanja sebagai cara mengatasi atau melarikan diri dari perasaan tersebut. Lalu pengaruh sosmed, seperti paparan terhadap iklan, medsos, dan tekanan dari teman atau keluarga dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Bagaimana Anda menyadari bahwa Anda mungkin memiliki masalah dengan kecanduan belanja? Cara saya mengatasi masalah dengan kecanduan belanja yaitu evaluasi diri sendiri, seperti periksa pola belanja kita, lalu emosi terkait belanja, pengaruh terhadap keuangan. Terus, perhatikan tanda-tanda khusus seperti kompulsif, menghabiskan waktu berlebihan, dan mengabaikan kewajiban lain. Ketiga, buat catatan belanja, seperti catatan pengeluaran, analisis kebutuhan, atau keinginan. Keempat, cari tahu pemicu, seperti identifikasi pemicu emosional, lalu cari dukungan. Contohnya, kita berbicara dengan orang terdekat kita, konsultasi profesional. Apa aja sih tanda-tanda atau gejala dari kecanduan belanja? Tanda-tanda atau gejala kecanduan belanja yaitu dorongan belanja yang tidak terkendali, belanja untuk mengatasi emosi, perasaan bersalah atau penyesalan, masalah finansial, berusaha menyembunyikan kebiasaan belanja, mengabaikan tanggung jawab lain, menghabiskan waktu yang berlebihan untuk belanja, kepuasan belanja yang singkat, pemikiran konstan tentang belanja, dan ketidakmampuan mengurangi belanja. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelian yang tidak direncanakan? Perasaan aku sih tentunya kepuasan yang sementara, seperti merasa senang atau puas segera setelah pembelian, terutama jika barang tersebut diinginkan atau menarik. Lalu penyesalan atau bersalah, contohnya kita menyesal atau bersalah setelah menyadari bahwa pembelian tersebut tidak benar-benar diperlukan. Lalu stres dan cemas, kita merasa stres dan cemas tentang dampak finansial dari pembelian yang tidak direncanakan, terutama jika ada kekhawatiran tentang utang atau pengeluaran berlebih. Lalu kepuasan jangka pendek, malu, dan konflik internal. Apa dampak kecanduan belanja terhadap keuangan pribadi dan hubungan sosial Anda? Dampak terhadap keuangan pribadi dulu nih, seperti utang yang menumpuk, kebangkrutan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kerugian investasi dan tabungan, lalu stres finansial. Kalau untuk terhadap hubungan sosial seperti konflik dengan pasangan, kerugian kepercayaan, isolasi sosial, pengaruh negatif pada anak, masalah dengan teman dan keluarga.
Bagaimana keluarga dan teman-teman bereaksi terhadap kebiasaan belanja Anda? Tentunya akan bereaksi kekhawatiran dan kepedulian, marah dan frustasi, lalu menyalahkan seperti beberapa anggota keluarga mungkin menyalahkan individu yang kecanduan belanja, merasa bahwa kita tidak memiliki kontrol diri atau tidak memperhatikan konsekuensi dari tindakan kita, lalu mengambil tindakan pengendalian dan dukungan emosional. Apakah ada momen tertentu atau kejadian yang mendorong Anda untuk mencari bantuan? Tentunya ada dong. Saat nominal kita belanja melebihi nominal kartu kredit, pastinya kita akan meminta bantuan ke teman atau ke keluarga. Apa aja sih strategis yang Anda gunakan untuk mengendalikan dorongan belanja? Yang pertama yaitu menghindari dorongan membeli, menjauhi iklan atau membatasi godaan, lalu cari aktivitas alternatif. Bagaimana peran media sosial dan iklan dalam mempengaruhi kecanduan belanja? Melalui iklan yang menciptakan ikatan emosional atau mengandung pesan yang relevan dengan nilai-nilai konsumen, perusahaan dapat mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap merek tersebut. Apa nasihat Anda bagi orang lain yang mungkin mengalami kecanduan belanja? Mungkin lebih baik kita membatasi itu semua, dan lebih baik uangnya dibuat untuk belanja hal yang lebih penting dan bermanfaat. Dari podcast kali ini, dapat kita simpulkan bahwa kecanduan belanja ini merupakan kondisi yang kompleks dan dapat memiliki dampak yang signifikasi pada individu secara emosional, finansial, dorongan yang kuat, dan tidak kendali untuk belanja. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat episode kali ini di podcast Mbak Semar. Kalau kalian ada saran, jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa ikuti terus podcast ini untuk cerita dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.